Ini kita remind aja, paling saya minta waktunya 5 lah, atau paling lama 10 menit. Tapi saya jadi ringkas 5 menit, tapi yang pasti apa yang kami sampaikan di sini bisa Bapak apalin ya, sama jalanin. Pak, Bilog banyak banget Pak aturannya, banyak banget yang harus dipahami ya, karena kan target kita adalah untuk mencetak driver-driver yang punya kompeten atau punya kompetensi yang oke. Karena nanti bapak-bapak di sini juga kan bukan hanya tok sebagai driver, tapi punya peluang untuk bisa menjadi Piko, PC dan sebagainya. Bisa disepakati Pak? Oke. Ada namanya defensive driving Pak. Defensive driving ini adalah materi atau formula untuk kita bisa sama-sama selalu selamat. Oke, maka bisa selalu selamat Pak, selamat di jalan ketika berkendara. Pernah dengar safety driving? Pernah ya? Kalau safety driving itu kan selamat atau aman berkendara. Bisa fokus lagi Pak Iman? Ya, aman berkendara itu yang bisa dilakukan apa? Pakai sabuk pengaman, tidak ugal-ugalan, tidak overspeed, safety driving Pak, hati lalu lintas. Nah, kalau defensive driving ini tingkatannya lebih atas lagi, namanya juga defensif, bertahan. Jadi kita mengemudikan kendaraan dengan prioritasnya adalah pencegahan, antisipasi, ya kan, terus pertimbangan sejak dini, kan intinya gitu Pak kalau defensive driving. Nah, kalau dari segi arti, defensive driving itu perilaku bapak-bapak ketika berkendara bisa melakukan pencegahan, ya, bisa mempertimbangkan, fokusnya situ ya, bisa mengantisipasi segala hal apapun yang punya potensi kecelakaan agar bapak bisa terhindar dari itu semua. Tujuannya apa Pak? Satu, bapak tidak pernah menjadi penyebab, tidak pernah menjadi pemicu, tidak pernah menjadi atau terlibat dalam kecelakaan. Bisa disepakati ya, defensive driving itu artinya perilaku bapak berkendara bisa mencegah, mempertimbangkan, dan mengantisipasi. Ya, soalnya bapak ketika bawa mobil pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya potensi kecelakaan. Contoh potensi kecelakaan apa saja Pak? Banyak. Yang 5 ditampilkan di sini hanya sebagian kecil. Ada rute, ya, medan, kontur, ada pengendara motor tidak menyalakan absen, ada motor yang ugal-ugalan, kendaraan yang odol, overdimensi overload, ada juga jalan-jalan tikus. Nah, coba bapak perhatikan dari 5 foto ini adalah faktor luar. Nah, maksud dari bertahan itu ya bertahan dari ini, karena ini semua adalah potensi. Oke, makanya ada yang namanya 5 langkah defensive driving. 1, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspada blind spot. Yang terakhir, hindari distraksi atau gangguan dan pahami marka jalan. Pahami dinamika kendaraan, karakternya dulu kita tahu ya, mulai dari volume, panjang, ukuran, lebar, bobot maksimal, terus bawaan mobil ketika tidak ada muatan, ya kan Pak, terus kondisi ban, settingan rem, kopling, setir, semua dipastikan lagi di awal sebelum jalan. Jadi biar bapak bisa beradaptasi dulu nih sebelum keluar gudang. Nah, itu gunanya agar bapak bisa beradaptasi dengan kendaraan yang bapak bawa. Makanya wajib untuk memahami dinamika kendaraan. Yang kedua, menjaga jarak aman. Kalau yang pertama, pahami dulu karakter mobil yang dibawa. Yang kedua adalah jaga jarak aman. Jaga jarak aman kita pakai yang namanya metode 4 detik. 1001, 1002, 1003, 1004. Itu cara pengucapannya sebagai ganti bapak lihat jam tangan. Kalau bapak lihat jam tangan sambil berkendara, nanti kan ke distract, terganggu ketika bapak berkendara, konsentrasi hilang. Caranya bagaimana untuk bisa menjaga jarak aman dengan metode 4 detik? Simpel aja. Ini mobil Bilog, ini mobil TPL. Ketika ini jalan beriringan, driver lihat sisi kiri jalan sini ya, oke Pak, ini jalan beriring nih. Nah, ketika mobil yang di depan sudah lepas, sudah Pak, itu sudah lepas, maka driver Bilog wajib menghitung 1001, 1002, 1003, 1004. Kalau mobil Bilog sudah sejajar, hitungannya sudah pas 1004, berarti kan sudah aman ya Pak Ron ya.
sudah ideal Pak. Pentingnya jaga jarak aman adalah satu, agar kita bisa mengantisipasi segala hal yang tidak diduga-duga. Kan kalau kita di jalan, bahkan ketika kita duduk pun, saya hadapan dengan Pak Imam, saya tidak tahu Pak Imam abis ini mau ngapain kan. Apalagi di jalan Pak, kondisinya dua-duanya dalam kecepatan tinggi atau kecepatan sedang, tapi tetap saja namanya kecepatan di jalan, kalau ada besi dan besi itu burukan, tetap kena kecelakaan, ada yang dirugikan. Yang kedua, agar punya jarak pandang yang ideal, yang jauh. Kalau orang jarak pandangnya jauh, MHR-nya akan jalan. Bapak pernah dengar nggak ada orang-orang yang kecelakaan saat ditanya, Pak kenapa kecelakaan, kenapa nabrak ini? Saya kaget Pak, ada nggak? Orang-orang yang kecelakaan akibat kaget, berarti formula MHR-nya tidak jalan. MHR itu melihat, analisa, reaksi. Kenapa harus ada MHR Pak? Karena segala aktivitas atau manuver Bapak ketika di jalan itu wajib dipertimbangkan dan juga terukur. Kalau orang bawa mobil langsung ke sini, yang terjadi apa Pak? Dia hanya bergantung pada refleks baik atau tidaknya. Dan rata-rata refleksnya pada nggak baik. Banyak mobil-mobil yang masuk jurang, refleks Pak. Cuman karena refleksnya nggak baik, apes, dia banding kanan, banding kiri, yang terjadi apa? Masuk ke jurang. Yang awalnya dia berharap apa Pak? Saya banting kanan itu biar tidak terjadi eksiden, tapi malah lebih parah kan gitu. Oke, makanya melihat dulu, setelah melihat kita pertimbangkan, kita analisa apa yang nanti akan kita lakukan, apakah di depan punya potensi bahaya atau tidak kan gitu. Terus yang ketiga ada reaksi. Contoh paling sederhananya gini deh,